Oke, halo semuanya. Kembali lagi di kesempatan kali ini ya, kita bahas materi TKA lagi. Yang selanjutnya adalah tentang identitas dan soal cerita trigonometri ya, bersama aku Ronaldo Johannes Kurniawan dari tim pengajar Wisa dan Edu ya. Oke, jadi dalam mengerjakan soal-soal trigonometri ya nanti bakal ada banyak variasi ya, banyak banget malah. Dan salah duanya adalah identitas dan juga soal-soal cerita gitu. Oke, di sini ada sekitar beberapa identitas ya yang bisa kalian hafalkan ya. Hafalkan dan dimengerti ya kalau bisa. Cuman untuk penjabarannya aku nggak bakal kasih di video ini ya, karena kita khusus untuk ngelancarin aja gitu ya, untuk mengerjakan soalnya gitu. Untuk penjabarannya mungkin ya lain kali saat aku mengajar materi biasa ya. Oke, yang pertama ada kosekan alfa ya, kan kita udah sempat belajar kemarin bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kosekan tuh bisa kita tulis juga sebagai 1 per sin alfa gitu ya. Kemudian sekan itu menjadi 1 per cos. Nah, kemudian ini ada tambahan nih ya, bahwa tan itu tuh sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai sin per cos gitu ya. Kemudian kalau kotangan itu kan kebalikan dari tan ya, jadi bisa dituliskan juga sebagai cos per sin untuk kotangan gitu. Kemudian ada 3 yang paling sering kepake ya ini. Ada identitas di mana sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian 1 tambah tan kuadrat itu sekan kuadrat. Dan 1 tambah kotangan kuadrat adalah kosekan kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah hafal, kita bakal lebih lancar lagi lah buat ngerjain soal-soal berkaitan dengan identitas trigonometri gitu ya. Oke, pertama misalnya soalnya kayak gini nih. Buktikan sin pangkat 4 alfa dikurang cos pangkat 4 alfa sama dengan 1 kurang 2 cos kuadrat alfa gitu ya. Oke, di sini kalau misalnya disuruh buktiin kayak gini ya, kalian fokusnya adalah buktiin salah satu ruas diubah jadi ruas lainnya gitu ya. Jadi kalian pilih dulu nih kira-kira ruas mana yang mau kalian ubah. Kalau aku saranin sih dari yang bentuknya paling ribet ya gitu. Misalnya kalau soal ini ya dari kiri gitu. Oke, di sini pertama-tama aku mau coba remind lagi ya suatu sifat di mana a kuadrat kurang b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Nah, jadi di sini untuk yang ruas kiri itu tuh sebenarnya bisa kita ubah jadi bentuk sin. Nah, perhatiin nih, kan ini a kuadrat kurang b kuadrat ya. Nah, a kuadratnya adalah si sin pangkat 4, b kuadratnya adalah cos pangkat 4 gitu. Kemudian dijabarin tuh jadi a pangkat 1, b pangkat 1. Nah, jadi polanya dibagi 2 ya si pangkatnya gitu. Nah, di sini kalau dijabarin jadinya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa dikali dengan sin kuadrat alfa kurang cos kuadrat alfa ya. Nah, ini kalau kalian jabarin kan sama aja kayak yang di atas gitu ya. Oke, udah jadi kayak gini, tinggal kita lakuin langkah selanjutnya, dimana ada identitas sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai 1 ya untuk yang ini. Jadi 1 kali dengan sin kuadrat alfa kurang cos kuadrat alfa gitu ya. Ya dimana ya tetap aja jadi sin kuadrat kurang cos kuadrat ya, karena 1 kali berapapun kan tetap bilangan itu gitu. Nah, kemudian di sini kan tujuan kita dari sin kuadrat kurang cos kuadrat kan mau kita ubah jadi 1 min 2 cos kuadrat ya. Nah, perhatiin bentuk kanannya juga jadi ya pas ngebuktiin gitu. Nah, di sini udah nggak ada bentuk sin lagi nih yang kita pengenin ya. Jadi bentuk sin kuadrat ini perlu kita ubah sebenarnya gitu ya. Nah, perhatiin bahwa dari sifat sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, kita bisa pindahin si cos kuadratnya ke kanan ya. Jadi kita dapat bentuk sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa gitu ya. Nah, kita coba terapin ke sini. Dimana sin kuadrat kita ubah jadi 1 min cos kuadrat alfa kurangin lagi sama cos kuadrat alfa gitu ya.
Nah, anggaplah cos kuadrat alfa itu sebagai satu kesatuan gitu ya, misalnya sebagai variabel x gitu. Jadinya min x kurang x ya, min 2x ya. Nah, jadi terbuktilah bahwa ini jadinya 1 min 2 cos kuadrat alfa gitu ya. Jadi ini terbukti. Gitu. Mungkin biar bisa ngerjain secara intuitif ya, jadi langsung kepikiran pakai apa aja, ya itu harus banyak-banyak latihan ya. Nah, jadi nanti di website Bisa dan Edu jangan lupa buat drilling soal ya. Dan jangan cuma dari Bisa dan Edu doang ya, bahkan kalau bisa kalian latihan dari mana-mana lah. Ketemu soal identitas trigono coba kerjain gitu ya. Nanti lama-lama kebiasa dan bisa lebih lancar lagi untuk ngerjain soal-soalnya. Kemudian kita masuk ke soal cerita nih. Misalnya paling banyak sih berkaitan dengan sudut elevasi dan sudut depresi ya. Nah, pertama sudut elevasi itu intinya ngelihat ke atas gitu. Jadi bentuk segitiganya kayak gini. Gitu ya. Dimana sudut alfanya itu ya di mata kita gitu. Nah, jadi kayak gini. Jadi intinya kita ngelihat ke atas gitu ya untuk sudut elevasi. Kemudian ada juga sudut depresi nih. Nah, kalau depresi itu ya kebalikannya. Jadi ngelihat ke bawah dengan analisa segitiganya kayak gini ya. Nah, jadi dihafalin ya kalau sudut elevasi itu segitiganya kayak gini. Kemudian sudutnya di sini, dan kalau sudut depresi bentuknya kayak gini, sudutnya di sini gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Dan umumnya analisis paketan gitu ya. Ini umumnya gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan bakal banyak variasi soal yang mungkin memerlukan analisis sin dan cos juga maybe ya, tapi mostly sih paketan gitu. Sebagai contoh kita coba kerjain aja ini. Ray sedang mengamati tinggi sebuah gedung dengan sudut elevasi 60 derajat ya. Oke. Kalau misalnya nggak kebayang, coba digambar dulu aja gitu ya. Jadi ada sebuah gedung ya, misalnya ini gedung gitu. Nah, kemudian ada si Ray nih. Nah, dia mengamati sebuah gedung ya, ketinggian sebuah gedung dengan sudut elevasi ya sebesar 60 derajat. Nah, jadi kurang lebih ya kita coba gambarin kayak gini ya. Nah, dia awalnya 60 derajat gitu. Kemudian ia bergerak menjauhi gedung sejauh 24 meter. Oh, dia bergerak nih menjauhi gedungnya. Dia gerak menjauhi gedung ya sejauh 24 meter dari posisi awal nih. Jadi ini nambah 24 meter gitu. Hingga sudut elevasinya akhirnya menjadi 30 derajat ya. Make sense dong ya, makin kecil dong sudut elevasinya. Nah, ini 30 derajat jadinya sekarang. Tinggi gedung tersebut adalah berapa? Gitu. Oke, pertama-tama kita misalin dulu ya. Tinggi gedungnya sebagai H. Kemudian jarak awalnya tadi ya antara gedung dengan si Ray ini adalah sebagai X gitu misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya belum kebayang analisis paketannya kayak gimana, gambar ulang lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini kan tercipta dua buah segitiga siku-siku. Nah, yang pertama tuh ketika posisi si Ray-nya masih belum bergerak ya. Jadi pas dia belum geser gitu dengan elevasi 60 derajat awalnya. Tinggi gedungnya kan H. Nah, dengan jarak awalnya adalah X gitu ya. Tadi kita misalinnya kayak gitu. Kemudian si Ray itu tuh dia geser nih ya. Dia geser jadi lebih jauh nih posisinya sekarang dengan si gedung ya. Sudut elevasinya 30 derajat ya. Dimana tinggi gedungnya kan tetap ya nggak berubah ya. Nggak mungkin dong dia tinggi gedungnya tiba-tiba jadi nambah 10 meter gitu kan, nggak mungkin. Tapi di sini yang berubah adalah jaraknya ya. Yang tadi tuh cuman sekedar X doang ya. X doang, tapi kan dia geser nih 24 meter menjauhi gedungnya. Jadi dia nambah 24 di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba analisis paketan ya, masing-masing aja dulu dari segitiga pertama. Ya. Pakai tan 60 derajat. Dimana kita tahu definisi tan itu adalah depan per samping. Gitu ya. Nah, nilai dari tan 60 sendiri kita tahu adalah akar 3 sama dengan sisi depannya kan tadi depan 60 derajat ya, yaitu si H per sampingnya adalah X gitu. Oke, nah kalau misalnya nanti belum kebayang ini kira-kira mau nyari apa gitu ya, nggak apa-apa sampai sini dulu aja gitu.
Coba analisis yang tan satunya lagi nih, sekarang tan 30 derajat gitu ya. Nah, sama ya, masih depan per samping juga tan tuh. Dimana nilai tan 60 itu adalah sepertiga akar 3 ya, atau kalian boleh pakai bentuk yang belum dirasionalinnya juga, yaitu 1 per akar 3. Ini kalau dirasionalin kan jadi sepertiga akar 3 ya, jadi seperti yang kita ketahui gitu. Depannya itu adalah H, per sampingnya adalah X plus 24 gitu ya, satu kesatuan ini. Oke, dimana di sini tuh fokus kita adalah nyari tinggi gedung ya, nyari H. Fokus kita adalah nyari H di sini. Nah, jadi dari persamaan-persamaan tadi kalau bisa diubah dalam bentuk H sama dengan gitu. Ya. Ini kita tinggal kali-kaliin aja ya. Anggaplah ini sebagai akar 3 per 1 gitu ya. Kali silang jadinya dapat H sama dengan akar 3X. Gitu. Kemudian ini kali silang juga sama, jadi akar 3H sama dengan 1 kali X plus 24. Dimana bagi kedua ruas dengan akar 3, jadi kita dapat bentuk H sama dengan X plus 24 per akar 3. Gitu. Nah, di sini kita udah dapat nih H sama dengan akar 3X. Dan juga H sama dengan X plus 24 per akar 3 gitu. Nah, yaudah kita tinggal bikin H sama dengan H gitu ya. Jadi dengan kata lain ya, akar 3X sama dengan X plus 24 per akar 3. Nah, ini anggapannya per 1 ya. Kali silang lagi gitu. Jadi akar 3X kali akar 3 kan jadi 3X ya, sama dengan X plus 24 gitu. X-nya pindah ke kiri jadi 2X sama dengan 24. Jadi dapat deh X-nya adalah 12 meter gitu. Nah, tapi ini X itu baru jarak si ray dengan gedungnya. Kita mau nyari H nih ya. Nah, H-nya tinggal masukin aja ke salah satu. Misalnya H sama dengan akar 3X gitu ya. Jadinya akar 3 kali X-nya 12. Jadi sama dengan 12 akar 3 meter untuk tingginya gitu ya. Nah, mungkin untuk soal-soalnya kurang lebih kayak gitu ya. Biasanya analisisnya pakai tan gitu. Oke, mungkin untuk materi trigonometri aku cukupin sampai sini. Terima kasih.